Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Royan Habibi Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadira Herma Prilida, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 2 dengan tema webinar Koperasi sebagai Solusi Ekonomi di Masa Depan, Peluang dan Tantangan Generasi Muda. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Najwa Parawansa, Mia Fajriani, Nazwa Aulia Agusti, Imelda Khairunisa, dan Widya Arifiani. Adapun untuk susunan presentasi ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang terakhir ada penutup. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada presentator. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari adanya webinar koperasi yang kami adakan. Jadi, di tengah ketidakpastian ekonomi global, generasi muda ini membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kreativitasnya. Koperasi dengan prinsip-prinsip demokratis dan gotong royong hadir sebagai solusi yang relevan. Webinar ini akan membahas bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi koperasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, serta membangun masa depan yang lebih cerah melalui semangat koperasi. Lalu di sini ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kata beliau, dalam koperasi tidak ada anggota yang berpangku tangan, tapi semuanya bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Next. Lalu di sini kami juga memiliki tujuan dan manfaat kegiatan. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat webinar koperasi yang bisa dirasakan oleh berbagai kalangan. Yang pertama itu tentunya untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester. Jadi di sini dalam rangka pelaksanaan UTS, teknologi, dan transformasi digital. Lalu yang kedua itu adalah mempromosikan, menginspirasi, dan memotivasi. Bagaimana sih kita memperkenalkan koperasi kepada generasi muda dan menginspirasi mereka untuk berpartisipasi aktif. Lalu yang terakhir adalah peningkatan citra untuk kesejahteraan. Jadi di sini adalah meningkatkan citra positif koperasi di kalangan generasi muda untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Next. Lalu di sini juga ada target audiens yang kita harapkan. Yang pertama adalah mahasiswa dari berbagai jurusan. Yang kedua adalah tentunya milenial dan Gen Z. Lalu ada masyarakat umum dan yang terakhir adalah koperasi, pengurus koperasi. Lalu kata Bung Hatta adalah dasar kekeluargaan itulah dasar hubungan istimewa pada koperasi. Di sini tidak ada majikan dan buruh, melainkan usaha bersama di antara mereka yang sama kepentingan dan tujuannya. Next. Selanjutnya ada rangkaian kegiatan webinar. Yang pertama, metode pelaksanaan. Webinar inspiratif ini dilakukan secara online agar dapat menjangkau banyak audiens melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan dari webinar ini yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang koperasi. Dan acara mencakup pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan peserta. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan itu berisi acara pertama dibuka dengan pembukaan dan sambutan, pengenalan materi, dan pemaparan materi. Lalu, acara diakhiri dengan adanya sesi diskusi antara pemateri dengan peserta. Next. Yang ketiga, adanya waktu pelaksanaan. Webinar inspiratif ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang dimulai pada pukul 19.30 sampai dengan selesai. Lalu yang keempat, ada kegiatan yang dilakukan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan webinar inspiratif yang memiliki tema Koperasi sebagai Solusi Ekonomi di Masa Depan, Peluang dan Tantangan Generasi Muda. Next. Oke, selanjutnya ada penanggung jawab. Untuk penanggung jawab pertama ada ketua pelaksana. Ketua pelaksana tersendiri ada Tenadira Herma Prilida. Untuk seksi acara ada dua. Yang pertama ada moderator yaitu Temia Fajriani. Yang kedua seksi acara ada yang sebagai MC yaitu saya sendiri, Imelda Ayurnisa. Ada di bagian humas yaitu Widya Arifiani. Di bagian PDD ada Nazwa Aulia Agusti dengan Tenazwa Parawansa.
Baik, selanjutnya ada laporan kegiatan. Terdapat beberapa laporan capaian pada pelaksanaan webinar inspiratif yang membahas tentang koperasi. Di antaranya yaitu yang pertama, tema, yang kedua narasumber, yang ketiga audiens atau peserta, yang terakhir ada susunan acara. Next. Nah, pada laporan kegiatan terdapat tema kegiatan yaitu kegiatan webinar pada kali ini bertemakan koperasi sebagai solusi ekonomi di masa depan, peluang dan tantangan bagi generasi muda. Serta narasumber pada kegiatan webinar ini adalah Jimnas Tiar Ilham yang merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2021 Prodi Agribisnis. Selanjutnya ada audiens atau peserta dalam kegiatan webinar ini berjumlah 54 orang, tetapi yang masih bergabung hingga akhir sekitar 38 orang. Kegiatan webinar ini terbuka untuk umum, maka dari itu peserta yang bergabung tidak hanya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, melainkan dari berbeda-beda instansi. Next. Pada susunan acara terdapat 10 kegiatan, yaitu yang pertama pada waktu 19 sampai 19.30 yaitu persiapan penanggung jawabnya semuanya. 10 menit ke depan ada pembukaan yang penanggung jawab yaitu MC yaitu Teh Imelda. 5 menit ke depannya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yaitu Teh Widya Arifiani. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, penanggung jawabnya adalah operator. Dilanjut dengan sambutan yaitu ketua pelaksana yaitu Teh Nadira. Selanjutnya ada improv pemaparan CV moderator, yaitu Teh Imelda Herunista, penanggung jawabnya. Selanjutnya ada pemaparan CV pemateri, penanggung jawabnya saya sendiri sebagai moderator, yaitu Mia Fadliani. Lanjut dengan penyampaian materi, saya sendiri Mia Fadliani, serta ada tanya jawab dan penutup oleh MC dan moderator. Next. Selanjutnya ada notulensi. Di sini nih ada empat penanya. Yang pertama itu Tenida Alia. Yang pertanyaannya itu bagaimana koperasi bisa beradaptasi dengan perubahan tren ekonomi dan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini. Menurut jawaban dari Kang Jimnas, koperasi sering dianggap ketinggalan zaman dibandingkan dengan perbankan yang sudah digital. Generasi muda cenderung berpikir demikian karena banyak koperasi masih menggunakan sistem pembukuan manual. Namun, pemerintah melalui Kementerian Koperasi berupaya mendigitalisasi dan memodernisasi koperasi. Program-program seperti pelatihan, perlombaan bisnis, dan pengembangan aplikasi digital telah diluncurkan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan akses, sekaligus menarik minat generasi muda. Campur tangan pemerintah ini diharapkan dapat membuat koperasi lebih kompetitif di era ekonomi digital. Untuk yang penanya kedua, yaitu oleh Teh Arianti, menurut Kang Jimas, bagaimana caranya agar Gen Z tertarik pada koperasi ini di era digitalisasi yang dimana pay letter dan pinjol lebih menggiurkan dibandingkan koperasi. Menurut jawaban Kang Jimas itu salah satu masalah utama adalah Gen Z lebih tertarik pada pay letter atau pinjol yang dianggap gaya hidupnya mudah, meski berdampak buruk secara finansial. Sementara itu, koperasi lebih fokus pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meskipun tren ini sulit dihindari, pemerintah melalui Kominfo telah berupaya memblokir situs-situs pinjol yang ilegal. Koperasi diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia. Next. Untuk penanya yang ketiga itu oleh Tegina Putri, bagaimana dampaknya terhadap kinerja koperasi di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan gimana sih cara mengatasinya? Menurut jawaban Kak Jimnas itu, pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek ekonomi termasuk koperasi. Meskipun kinerjanya menurun, koperasi tetap bertahan karena berfokus pada kebutuhan anggotanya. Koperasi bukan hanya memproduksi barang, tetapi juga menyediakan jasa, menjadikan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan bantuan program pemerintah, koperasi tetap aktif dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dan untuk pertanyaan yang terakhir itu oleh Teh Aca Yemil, menurut Bang Jim sendiri ini sebagai duta koperasi, ada nggak sih strategi khusus yang dapat diterapkan koperasi untuk menarik generasi muda menjadi anggotanya? Sebagai duta koperasi, visi dan misi saya adalah memanfaatkan era digital untuk memperkenalkan koperasi yang masih tradisional kepada generasi muda. Strategi yang akan saya jalankan meliputi sosialisasi melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram, dengan kampanye video yang menarik serta mengadakan seminar di sekolah dan universitas. Tujuannya itu untuk menarik perhatian generasi muda, menunjukkan manfaat koperasi, dan memperkenalkan koperasi sebagai wadah belajar dan berusaha yang menarik.
Oke, selanjutnya ada lampiran kegiatan. Di sini kita melampirkan pamflet yang kita buat. Ada backdrop, banner, sertifikat pemateri, dan sertifikat peserta. Selanjutnya ada lampiran kegiatan di susunan acara. Yang pertama itu ada pembukaan yang dibuka oleh MC, ada pembacaan kalam ilahi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan ketua pelaksana, pembacaan CV moderator. Yang selanjutnya ada pembacaan CV pemateri, penyampaian materi, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat pemateri, dan penutup dengan door prize. Di sini ada dokumentasi di mana semua peserta melakukan dokumentasi yang telah mengikuti kegiatan webinar kali ini. Baik, karena pemaparan materi telah selesai, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan, serta mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur. Sebagai solusi ekonomi, koperasi mampu memberdayakan masyarakat melalui pengembangan produk, penguatan ekonomi lokal, dan stabilitas ekonomi, seperti pemberian pinjaman modal, usaha, dan pelatihan bagi anggota. Peluang koperasi terletak pada kemampuannya mengembangkan inovasi, meningkatkan kualitas hidup, membangun jaringan sosial, dan menciptakan perubahan positif khususnya di kalangan mahasiswa. Namun, koperasi juga menghadapi tantangan seperti kurangnya informasi, minimnya minat karena dianggap kuno, persaingan dengan lembaga lain, serta keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasinya, koperasi perlu meningkatkan pemahaman melalui pendidikan, berinovasi dan beradaptasi, serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf, saya Nadira Herma Prilida selaku moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.